Selamat pagi semuanya, meneruskan kembali perkuliahan kita di pekan ke-7 terkait dengan kriteria keruntuhan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini terakhir kemarin kita membahas soal Paul method ya. Di sini kemarin sudah diajarkan juga ya. Harus jadi perhatian bahwa di Paul method ini ya sigma y tau yx gitu ya, sigma x tau sigma y tau yx itu bekerja pada bidang CD ya atau datar. Jadi kita tarik sampai menyentuh datar. Sigma x dan tau xy bekerja pada bidang BC yang mana dia vertikal, kita tarik dari sini sampai menyentuh lingkaran. Ini adalah pol kita. Nah, kemudian bentuk sudut ya sebesar theta di sini kita dapat sampai menyentuh lingkaran sigma normal dan tau normal. Ini juga sudah dibahas di kelas ya soal exercise ini. Sekarang kita coba diskusikan soal kriteria keruntuhan ya. Nah, di dalam kriteria keruntuhan ini, kalau kita cek ada dua yang akan kalem, terus yang kedua Hook and Brown ya. Ini persamaannya yaitu tegangan geser sama dengan tegangan normal dikali tangan dari sudut geser dalam ditambah ya. Jadi kalau kita punya grafik yaitu sumbu X sebagai sigma ya, yang mana kalau kuadran sebelah kanan ini pasif ya, sebelah kirinya itu adalah tensile ya, seperti. Jadi ini tensile ya sebelah kiri. Kalau di sini dia kompres. Kalau dia sigma 3-nya 0, kita punya uniaksial ya. Misal sigma 1-nya ada di sini ya, bukan 0. Sorry, sigma 3-nya ada bukan 0, berarti uniaksial ya. Nah, Moore-Kalem, Hook-Brown itu berdasarkan garis keruntuhan ini. Jadi kalau lingkaran ini menyentuh garis keruntuhan, dia akan runtuh. Nah, sudut geser dalam itu perpotongan dari garis keruntuhan dengan sumbu horizontal ya. Dan kalau kohesi itu perpotongan antara sudut geser, kurva keruntuhan garis ini dan kemudian dengan tegangan geser. Ini. Nah, ini model dari Moore-Kalem. Kemudian untuk menentukan sigma satunya kita bisa menggunakan persamaan ini ya. Kalian ingat baik-baik persamaan ini gitu ya. Kalau Hook and Brown dia pakai persamaan. Jadi ada MB, S dan juga alpha ya. Itu adalah properti yang tergantung kepada massa batuan. Khusus untuk intake rock nilai dari MB ya itu sama dengan MI gitu ya atau intake. S-nya sama 1 dan alpha-nya sama dengan 0. Nah, kalau T ini tensile intake rock ya. Kalau subscript F ini failure ya. D ini compressive strength berarti ya dari intake. F failure sekali lagi ya. Jadi MI gitu ya. Kemudian S, alpha itu adalah koefisien ya. Pada intake rock dan batuan. Dan menentukan sigma 1F ya, sigma 3F ya seperti ini persamaannya. Ada sigma TI ya atau compressive intake rock. Nah, itu. Kemudian apa perbedaan antara Hook and Brown dan Moore-Kalem ya? Di dalam hal ini memang kalau kita lihat ya, ini yang A ini Hook and Brown ya. Ini garis keruntuhan atau kurva. Kalau yang Moore-Kalem ini memang kalau di Moore-Kalem tensile strength-nya overestimate ya. Nah, kalau kita lihat modelnya tadi gitu ya, aktual seperti ini. Tapi kalau di Moore-Kalem ini ya, kalian lihat estimate dianggapnya garis lurus ya. Kalau di Hook-Brown enggak. Nah, kenapa ini tensile strength? Karena kita punya gitu ya nilai sigmanya yang ada di kuadran negatif ya di sini. Jadi dia seolah-olah ditarik gitu ya. Kalau dia ada di kuadran positif, X positif dia kompresif sifat. Oke,
Nah, ini kalian silahkan exercise ya. Ini sangat gampang sekali karena kita akan menggunakan more column. Ya. Nah, berarti kalian harus memastikan gitu ya di dalam more column itu apa nih yang akan diplot. Ya. Kalau dari persamaannya sih kita lihat sigma 1 ya sama dengan sigma C plus sigma 3. Tangan kuadrat dalam kurung 45 plus sudut geser dalam psi bagi 2 ya. Ini data-datanya ada sigma 3 dan sigma 1 gitu ya dari uji triaksial nih ya. Nah, yang pertama, kedua, 3, 4, dan 6 ya. Nah, nanti kalian plot ini bisa di dalam Excel gitu ya. Jadi saya akan tunjukkan ya. Kalau di modelnya kan sangat gampang sekali ya sebenarnya. Nah, jadi kalian tinggal buat gitu ya. Misal ini sigma 3, sigma 1 ya. Tanya berapa tadi? Ya, 5. 25 ya. Sigma satunya 25, 105 ya. Dan kemudian 120. Nah, kalau kita pakai modelnya more column, yang kita plot itu adalah sumbu X-nya sigma 3, sumbu Y-nya sigma 1 ya. Jadi langsung aja ya. Kita buat grafik sederhana. Cara buatnya ini tentu kalian sudah harusnya sudah terbiasa ya dengan ini, sangat gampang sekali. Nah, ingat ya, sekali lagi kita cek gitu ya. Si sigma 3-nya itu adalah sumbu X ya, seperti sudah benar. Dan sigma Y-nya adalah sumbu Y ya. Jadi misal kita kasih nama gitu ya. Data stone. Oke. Nah, ini juga agar tidak gitu ya, kalian juga bisa tambahkan ya sedetail mungkin terkait dengan keterangan ya. Jadi ini kita kasih sumbu sigma 3 ya. Sigma. Nah, kalau sudah seperti itu ya, berikutnya kalian apa tuh? Buat sebuah garis yang sifatnya linear ya. Sehingga nanti bisa kita munculkan persamaan garis linearnya ya melalui Y sama dengan MX plus B ya. Biasanya kan gitu ya. Kemudian dicari koefisien deterministiknya 0,9 bisa. Jadi kalian klik gitu ya, klik kanan ya format data series, trend line maksudnya. Kemudian kalian klik linear, jangan lupa di sini equation-nya dan kemudian display at quadrant. Jadi ini akan mirip di sini ya. Jadi kita akan dapatkan nanti untuk nilai ya, persamaan Y-nya 3,76X plus 30 ya. R kuadratnya 0,99. Itu caranya. Kemudian diminta mencari unconfined compressive strength ya. Nah, dari mana itu? Kalian ingat kembali ya. Ini persamaan garisnya 3,76X plus 30. Y-nya apa? Y-nya berarti sigma 1. X-nya sigma 3 gitu ya. Nah, kemudian kalian lihat. Nah, persamaan dari more column tadi ya. Kalian lihat ke slide sebelumnya. Lihat, sigma 1 sama dengan sigma C plus sigma 3 tangan kuadrat dalam kurung 45 plus psi bagi 2 ya. Ingat sekali lagi ya, sigma C plus sigma 3. Subscript F ini maksudnya material itu runtuh gitu ya, failure. Nah, kalau kalian lihat persamaan ini berarti sigma satunya apa di sini? Adalah Y gitu ya.
sigma 3-nya adalah apa nih kira-kira menurut kalian? Sigma 3-nya nih adalah sumbu X gitu. Berarti kalau gitu 3,76 apa? 3,76 adalah tangan kuadrat gitu ya. 45 plus besi dibagi 2 gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus sigma C-nya berarti apa? Sigma C-nya 30 gitu ya. Jadi kalau ditanya unconfined compressive strength-nya berarti sigma C-nya kan 30 gitu ya. Nah, kemudian sudut geser dalamnya berapa? Nah, berarti kan kalau sudut geser dalam kalian tadi tahu gitu ya bahwa sigma 3 itu adalah X. Ini kan dempetan ya, kali tangan kuadrat 45 plus besi 2. Berarti tangan kuadrat 45 plus besi bagi 2 gitu ya. Nah, sama dengan 3,76. Nah, ini tidak ada kendala ya. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian tadi punya ya sigma di Oke, jadi di sini nanti kalian akan punya gitu ya. Berarti kita ini ya. Berarti di sini kalian akan punya Y sama dengan gitu ya. Y sama dengan 3, X plus gitu ya. 30 gitu kan. Berarti si sigma C-nya ya itu sama dengan 30. Ya kan ini persamaan garis linear ya. Nah, si X-nya kan sigma 3 tuh ya. Si X ini kan sigma 3 nih, sigma 3 dari X. Jadi 3,76 itu adalah ini. Ya. Jadi 3,76 itu adalah ya 3,76 itu adalah tangan kuadrat dalam kurung 45 plus besi bagi 2. Jadi kita akan punya di sini ya tangan kuadrat dalam kurung 45 plus gitu ya. Besi bagi 2 nah, sama dengan berapa tuh? Sigma 3-nya kan tadi X, berarti dia 3,76 ya. Ini cuma penempatannya dibalik aja gitu ya, yang ini nih. Kan sesungguhnya sigma C nih, sesuai di sini kan. Oke, jadi nanti kalian cari ya. Coba saya hitung dulu. Oke, saya coba hitung dulu. Tadi tangan kuadrat sigma C-nya sudah ya. 30 tangan kuadrat 45 plus besi bagi 2 sama dengan setelah didapat ya nanti akan 35 ya. Ini nanti akan kalian dapatkan ya di sini ya sekitar 35 derajat ya. Nah, itu adalah sudut geser dalam ya atau besi di sana ya. Kali lagi itu untuk sudut geser dalam. Nah, kemudian bagaimana dengan kohesi? Nah, cara mencari kohesi kira-kira dari mana? Oke.
Cara mencari kohesi kalian bisa cek ya di sini nih. Nah, sigma 1 sama dengan 2C gitu ya. Tangan 45 besi bagi 2 gitu ya. Tambah sigma 3 tangan kuadrat terus besi bagi 2. Nanti tinggal dimasukkan aja ya. Besinya 35 ya. Tadi 35 gitu ya. Ya nanti sigma 3-nya ya kalian bisa mengambil salah satu nilai ya. Nah ini kurva linear ya. Kalau kurva linear kan sebenarnya gradiennya sama ya. Jadi di sana nanti bisa pakai sigma 1-nya 50, sigma 3-nya 5 ya. Di pasangan ini. Yang akan kalian dapatkan. Oke. Jadi sekali lagi ya, kalian pakai rumus itu, nanti kalian akan dapatkan nilai kohesinya ya. Nah, saya hitung itu, saya gambarkan lagi ya di sini. Di sini ya. Sigma 1 sama dengan 2C gitu ya. Plus kali ya tangan 45 plus besi bagi 2 tambah sigma 3 tangan kuadrat gitu ya. Plus nanti kalian hitung, yang akan kalian cari adalah nilai C ini ya. Jadi nilai C ini nanti bisa kalian dapatkan. Nah, ininya kan udah ada ya, besi ini kan udah ada nih, nilai yang ini kan udah ada. Besi tadi sekitar 35 ya, gitu. 45 tambah nanti sudutnya berapa nih setelah di sigma 3-nya dari mana sama sigma 1-nya? Ya kalian boleh pilih mana aja ya. Karena kan ini kurva linear ya. Boleh pakai sigma 3-nya itu adalah 25 gitu ya. 0, sigma 1-nya 25. Atau sigma 3-nya 15, sigma 1-nya 90 ya. Nah, nanti kalian masukkan di sini ya. Sehingga nanti akan di nilainya ya. Ini nanti akan didapatkan dan ya. Oke, itu kalau menggunakan model Moore-Kalm ya. Bagaimana kalau dengan hook and kalau di Moore-Kalm sigma x-nya sigma 3, sigma y-nya sigma 1. Nah, di dalam hook and Brown sigma 1-nya itu, sumbu y-nya itu adalah sigma 1 kurangi sigma 3 ya. Atau kita sering sebut differential stress. Ya, jadi ini pertama harus kalian buatkan modelnya seperti itu. Kenapa? Karena persamaannya Hook and Brown, kalau kalian lihat, dia menggunakan sigma 1 kurang sigma 3 kuadrat, gitu ya. Nah, kemudian dari sana bisa dicari juga tuh, kalau di Hook and Brown, tensile strength-nya ya. Oke, jadi harus dicari nih. Berarti kan ini nanti Y, ya. Y itu sama dengan sigma 1 kurang sigma 3 kuadrat, gitu kan. Nah, sigma C1, gitu kan. Sigma C1 kuadrat kira-kira itu apa? Berarti dia 486,77 gitu ya. Nah, terus M1 kali sigma C1 kali sigma 3F. Nah, sigma 3-nya kan ini ya, sumbu X. Berarti 339,3 itu adalah M1 MI kali sigma CI gitu ya. Nah, jadi itu setaranya seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat gitu. Berarti Y itu merujuknya ke sini ya. Gitu ya, ke sigma 1 kurang sigma 3 kuadrat. Ini sama nih. Tapi yang jelas kalian harus dicari dulu tuh ya. Sigma 1 kurang sigma 3 berarti 25 kurang 0 ya. 25 dikuadratkan. Nah, nanti ada 625 gitu kan. Sigma 3 atau sumbu X-nya ya tetap ya sebagai 0 di sini gitu kan. Berikutnya ke sini gitu kan. Misal yang sigma 3-nya 10.
Kalian harus cari tuh sigma 1 kurang sigma 3 berapa. 72 kurang 10, 62 dikuadratkan, dapat nanti sekitar 4000 ya. Nah, nanti ditarik sama kayak di Moore column ya, sumbu linearnya gitu ya, persamaan Y gitu, nanti akan didapatkan. Nah, kalau kita lihat modelnya Hook and Brown kan berarti ini adalah Y gitu ya, sigma 1 kurang sigma 3. Sigma 3-nya kan sumbu X, berarti MI kali sigma CI itu adalah 339,3. Sigma CI kuadratnya adalah 486,77 ya. Nah, yang dicari unconfined compressive strength in rock. Berarti itu adalah sigma CI gitu ya. Kalau kalian ingat tadi gitu ya, berarti MI kali sigma CI gitu ya, sama dengan 339,3 ya. Nah, kenapa? Karena ini tadi ya, MI kali sigma CI kali sigma 3. Sigma 3-nya kan sumbu X, berarti ini X ya. Nah, dia 339,3 itu adalah MI kali sigma CI ya. Nah, sehingga nanti kalian akan dapatkan gitu ya, unconfined compressive strength-nya dari nilai sigma CI gitu ya. Nah, akan tetapi MI-nya kita nggak tahu. Nah, kalau MI-nya nggak tahu, kita berarti cari yang ini ya. Nah, cari yang mana tuh? Cari yang sigma CI kuadrat, berarti dia setara dengan 486,77 ya. Jadi sigma CI kuadrat sama dengan 486,77 ya. Nah, kalian tinggal diakarkan aja tuh. Berarti akan dapat sigma CI-nya. Silahkan dihitung tuh. Saya hitung dulu ya. 486,77 kita akarkan ya. Oke, kita cari dulu ya. Kalkulator. Ya, akar dari 486,77 ya. Kita hasilnya 22,6 ya. Di sekitar 22 ya, gitu. Oke, setelah itu berarti kan dari persamaan yang ini kalian bisa dapatkan ya MI-nya. Betul ya. Nah, yaitu MI sama dengan 339,3 bagi sigma C-nya ya, 22. Nah, berikutnya tensile strength. Tensile strength-nya itu kalian lihat ya, persamaan Hook and Brown. Nih, dia sigma T dibagi sigma C. Sigma CI-nya kan udah ada ya di sini ya. Gitu. MI-nya gitu ya, tadi yang 339,3 kita bagi 22 ya. 339,3 bagi 22 ya. Dapat 15,4 ya. Sekitar 15,4 di sana ya. Kalian masukkan tuh MI-nya 15,4 dikuadratkan plus gitu kan. S-nya ingat, S-nya berapa tuh? Kalau di dalam intake rock ya, sebagai intake rock. Kalian cek lagi di sini. Nah, S-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi nanti kalian gitu ya, cek di sini. Ya, cek ya. Nah, nanti dicek oleh kalian dapat nilai untuk Hook and Brown. Sigma C-nya kan kalian dapat ya, dua-dua ini tadi. Terus MI-nya 15,4 gitu kan. S-nya kita pakai 1 gitu kan. MI-nya 15,4 bagi 2. Nah, nanti sigma tensilnya akan kalian dapatkan gitu ya di sana hasilnya. Itu sudah terjawab semua gitu ya. Akhirnya gitu pertanyaannya. Kita hitung ya. Nanti tensile strength-nya dapat sekitar
minus 1,4 ya. Jadi nanti tensile strength-nya dapat sekitar minus 1,4 dari persamaan yang tadi ya. Persamaan yang ini ya. Dapat minus 1,4. MI-nya kan udah dapat ya 15,4 di sini. Ya, di sini nih. Oke. S-nya kita pakai 1 kan. Nah, S1-nya dari mana? Di sini ya. Oke, ya. Ini. Di S-nya sama dengan 1 ya. Terus MI-nya tadi ada ya, sigma C-nya juga. Oke, seperti itu kira-kira ya penjelasannya sehingga kalian dapat nilai tensile strength-nya. Nah, ini ada tugas 2. Nah, silahkan tugas 2-nya dikerjakan nanti secara berkelompok ya. Demikian untuk penjelasannya. Jadi nanti kalian ada tugas kelompok dikumpulkan bulan Desember ya. Tugas 2 nomor 1 yang ini gitu ya. Kemudian tugas 2 nomor ya. Kalau tugas 1 kan udah ya yang stereonet. Jadi dikumpulkan nanti tanggal saya akan berikan ya di e-learning link pengumpulannya. Nah, sekitar tanggal awal-awal Desember ya seperti itu. Baik, demikian kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.